Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Pelajar Kreatif. Ya, di samping saya udah ada santri Lirboyo nih, namanya Kang Solihul Mutakin. Beliau belajar di sana, di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Nah, kita akan membahas dan berbincang-bincang tentang aswaja. Bagi yang belum tahu, aswaja itu dipelajari, didalami di pesantren-pesantren yang berafiliasi ke NU dan sekolah-sekolah LP Ma'arif NU. Ya, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi Kang Mutakin itu asli Cirebon. Asli saya Cirebon Tulen asli. Alhamdulillah. Penerus ulama yang ada di Cirebon, guys. Ya, kita langsung to the point aja ya Kang. Ya, Kita akan silakan nggak membahas apa-apa. tentang aswaja. Apa sih awal kemunculan aswaja di dunia ini? Sebenarnya aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah itu sudah ada pada zamannya Kanjeng Nabi dan sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Namun hanya sebatas sebagai manhaj atau metodologi. Belum sampai ke level menjadi sebuah ideologi atau prinsip dasar dari ajaran agama Islam. Nah, perubahan dari metodologi menjadi ideologi inilah yang harus kita ketahui caranya seperti apa. Pada zaman Rasulullah ketika terjadi pertentangan di antara para sahabat langsung bisa diselesaikan dengan kata akhir oleh Kanjeng Nabi. Namun ketika beliau sudah wafat, cara penyelesaian dengan menggunakan cara tersebut sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sehingga yang namanya perbedaan semakin mengendap, lalu muncul pertentangan dan permusuhan di antara para sahabat. Pada mulanya, perbedaan itu terjadi hanya dalam masalah wilayah imamah atau masalah siapa yang pantas untuk menggantikan Kanjeng Nabi sebagai pemimpin. Bukan dalam masalah wilayah agama. Ada sebuah kisah dahulu tentang ketika setelah beberapa jam wafatnya beliau Kanjeng Nabi, kelompok Ansor ini berkumpul pada suatu tempat yang mana pada intinya ini membahas tentang siapa sosok yang pantas untuk menggantikan Kanjeng Nabi sebagai pemimpin. Kemudian setelah itu, setelah sahabat Abu Bakar telah selesai mengurus jenazah Kanjeng Nabi, beliau mendatangi kelompok Ansor tersebut dan beliau mengatakan dengan bijak. Beliau mengatakan, kami adalah orang-orang yang pertama kali masuk dalam ajaran agama Islam dan orang-orang yang ikut berjuang bersama Kanjeng Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Nah, pada intinya dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang pantas untuk menggantikan sosok Kanjeng Nabi sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu adalah sahabat Abu Bakar dari golongan Muhajirin. Kemudian dari golongan kaum Ansor ini mendapat jatah sebagai wazir atau sebagai pemerintah daerah setempat. Misal katakan sebagai bupati ataupun wali kota. Kemudian puncak dari perbedaan dan pertentangan yang terjadi di antara para sahabat itu terjadi pada masanya Sayyidina Ali. Pada masanya Sayyidina Ali, ini muncul kelompok-kelompok yang mendukung fanatik secara buta terhadap Sayyidina Ali dan juga muncul kelompok yang berseberangan dengan kelompok tersebut. Dari sinilah dari kurun setelahnya Sayyidina Ali, kurun-kurun setelahnya yang namanya perbedaan dan pertentangan dalam masalah wilayah agama semakin meluas, terutama dalam masalah wilayah akidah. Akidah yang meliputi tentang masalah sifat-sifat Tuhan, yaitu tentang kekhususan Tuhan, keqadiman Tuhan, ataupun dalam masalah kemakhlukan Al-Quran. Nah, dan dalam mempertahankan tentang perbedaan tersebut terjadi suatu terjadi suatu kekacauan yang sangat dahsyat, sehingga dalam sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir di tengah-tengah perbedaan dan pertentangan yang
sangat tajam tersebut, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang moderat. Kelompok yang moderat, kelompok yang bisa mengkompromikan masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Namun bukan berarti kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan berarti menciptakan atau sebagai ajaran baru, bukan seperti itu. Tapi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang merefleksikan kembali ajaran agama Islam yang murni yang dibawa oleh kanjeng Nabi itu seperti apa. Jadi pengertian secara luas nih, aswaja itu apa, Kang? Pengertian secara luas, pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah ini sebenarnya sudah dikatakan oleh kanjeng Nabi ya. Pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang yaitu apa yang saya lakukan dan dipraktekkan oleh para sahabat. Itu pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau kita luaskan makna dari Ahlussunnah wal Jamaah, mengutip dari perkataannya seorang ulama, Ahlussunnah wal Jamaah adalah hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu wa ashabi wa hum al-mutamassikuna bi sunnati Rasulillah wa hum as-sahabatu wa tabi'una wa imatul huda wa hum alladzina istaqamu ala ittiba. Jadi kalau kita luaskan makna dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi dan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada sunnahnya kanjeng Nabi dan para sahabat. Yaitu siapa? Yaitu para sahabat dan para tabi'in, kemudian para imam-imam dan juga orang-orang yang senantiasa melakukan ajarannya kanjeng Nabi. Kalau kita sederhanakan, arti dari Ahlussunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang sekaligus selalu memegang prinsip teguh dan senantiasa melakukan ajarannya tersebut. Itu kalau kita luaskan makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ya, katanya kan ada yang bilang aswaja itu ada dua nih, Kang. Ada Al-Maturidi dan Al-Asy'ari ya. Gimana tuh, Kang? Awalnya kalau membahas kilas balik sejarah, yang pertama kali mencetuskan aswaja sebagai ideologi dari ajaran agama Islam itu adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian turun setelahnya adalah masanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Namun secara garis besarnya aswaja ini mengikuti pendapat-pendapat dua imam ini. Nah, dikatakan ada sebagian perkataan ulama yang mengatakan tentang idza utliqat Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-asyariyah wal maturidiyah. Ketika diucapkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dikehendaki adalah golongan Asy'ari dan golongan Maturidi. Karakteristik ajaran aswaja itu gimana, Kang? Seperti yang kita ketahui ya, atau karakteristik atau ciri khas atau konsep ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan ajaran yang lainnya itu ada banyak. Namun yang perlu harus kita ketahui ini mengenai 3 karakteristik yang mana ini bisa menjadi modal utama kita untuk bisa hidup pada zaman sekarang ataupun pada zaman mendatang. 3 konsep atau 3 karakteristik yang harus kita miliki pada zaman sekarang ialah yang pertama adalah sikap tasamuh. Sikap tasamuh ini berarti kita bisa artikan sebagai sikap toleransi atau tenggang rasa. Secara luas, kalau kita luaskan makna dari sikap tasamuh, berarti sikap menghargai sebuah perbedaan dan menghormati orang yang memiliki prinsip hidup tidak sama. Namun bukan berarti kita mengakui atau meyakini prinsip yang tidak sama tersebut. Sikap tasamuh ini juga berlandaskan pada firman Allah ya. Yang pasti ajaran tasamuh ini juga tendensinya, referensinya juga berlandaskan pada firman Allah yang berbunyi faqalallahu qaulal layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yang artinya
berkatalah kalian berdua, yang dimaksud itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Berkatalah kalian berdua dengan perkataan yang baik dan benar. Agar apa? Agar supaya Fir'aun ini bisa menjadi sadar diri ataupun takut. Ayat ini berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Harun dan Nabi Musa untuk bersikap bijak dan berkata dengan baik terhadap Fir'aun. Kemudian Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama ahli tafsir, ketika menginterpretasikan ayat ini, beliau mengatakan sesungguhnya dakwah Nabi Harun dan Nabi Musa kepada Fir'aun itu dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut dan dengan menggunakan sikap yang bijak. Hal ini dilakukan agar bisa lebih dapat diterima dan bisa lebih menyentuh hati. Secara praktis ayat ini mengajarkan bagaimana kita agar bisa bersikap baik dan juga agar bisa berkata dengan baik. Yang mana dua hal tersebut ini sudah dibentuk dalam sikap tasamuh atau sikap toleransi. Kemudian kita contohkan ya, sebagai contoh sikap tasamuh. Sikap tasamuh atau sikap toleransi ini kita bisa praktekkan dalam toleransi beragama. Makna toleransi yang sesungguhnya bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual agama Islam dengan agama yang lain. Namun justru menghargai eksistensi dari negara lain. Dari agama lain maksudnya, dari agama lain. Kemudian makna toleransi juga merupakan istilah kompleks dalam budaya, agama, sosial yang melarang adanya diskriminasi terhadap agama lain. Tentu sikap tasamuh atau sikap toleransi ini bukan hal baru dalam ajaran agama Islam. Dulu ketika zamannya Rasulullah menjadi pemimpin kota Madinah, beliau tidak enggan untuk hidup berdampingan dengan kaum Nasrani ataupun orang Yahudi. Atau ketika sejarah Sayyidina Umar berhasil menaklukkan kota Yerusalem, tempat-tempat ibadah non-muslim tidak dihancurkan sama sekali. Dalam arti penganutnya diberi kebebasan untuk melakukan ritual ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pada intinya sikap tasamuh ini mengajarkan kepada kita semua agar bagaimana kita bisa menyikapi sebuah perbedaan sekaligus menghormatinya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya perbedaan itu merupakan sunnatullah dan mesti terjadi pada dunia ini. Dan cara untuk menyikapi sekaligus menghormati sebuah perbedaan itu harus dengan menggunakan sikap tasamuh atau toleransi. Jangan karena ada perbedaan mengenai pendapat dalam masalah agama atau perbedaan dalam masalah pendapat atau perbedaan dalam masalah kecil apapun, kita terpecah belah atau kita gampang diadu. Nah, untuk bisa menjawab itu semua ini harus kita bisa bersikap tasamuh. Ya, apakah ajaran Aswaja ini bisa mengikuti perkembangan zaman, Kang? Sebenarnya kalau menurut sejarah ya, kalau kita kilas balik sejarahnya, awal dari munculnya Aswaja sebagai ideologi dari dasar negara, sebagai ideologi dari prinsip agama Islam, itu ketika ini merupakan langkah besar dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, karena pada saat itu akidah umat Islam sudah rusak. Dalam arti kehidupan umat Islam pada zaman itu dibawahi atau dikuasai oleh pemerintahan Mu'tazilah. Nah, akhirnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini mencoba sebuah langkah untuk melindungi dan merawat akidah ajaran agama Islam. Nah, kemudian dari sinilah setelah masanya Abu Hasan al-Asy'ari dilanjutkan oleh masanya Imam Abu Mansur al-Maturidi,
kemudian disusul lagi oleh muridnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana pada intinya kesemuanya ini membahas tentang masalah rasional atau masalah akal. Karena pada saat itu yang namanya akal itu tidak difungsikan, atau yang namanya akal ini dalam kehidupan dunia atau kehidupan agama akhirat ini yang namanya akal yang tidak punya ruang waktu. Tapi dalam memahami akal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal kita ini diberi ruang waktu untuk berpikir. Kemudian setelah zaman itu ada muncul zamannya Imam Al-Ghazali. Nah, zamannya Imam Al-Ghazali ini aswaja ini muncul atau dibentuk untuk menentang yang namanya filsafat. Ketika zamannya Imam Al-Ghazali, aswaja ini dibentuk atau diciptakan untuk menentang pada ilmu filsafat, ilmu yang sangat berbahaya ini, ilmu filsafat, ilmu yang sangat berbahaya. Nah, hal ini, maka kalau kita runtutkan, berarti yang namanya ajaran aswaja itu bisa adaptasi dengan yang namanya situasi dan kondisi. Pada zamannya Imam Al-Ghazali, umat Islam pada waktu itu terjebak dalam paham falsafat. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mencetuskan sebuah pemikiran baru yang membahas tentang masalah tasawuf ataupun akhlak. Kemudian seiring berjalannya waktu, aswaja ini sampai pada zamannya kita sekarang. Pada zamannya kita sekarang. Zaman kita sekarang aswaja sampai ketika dibawa oleh para wali songo. Ajaran yang dibawa oleh para wali songo ke negeri kita ini merupakan adalah ajaran aswaja. Yang mana oleh para wali songo ini ajaran aswaja ini dipadukan dengan adat budaya yang terjadi di negeri kita ini, sehingga ajaran Islam yang kita kenal di negeri kita ini adalah ajaran paham aswaja yang bisa menyatu dengan kultur budaya Indonesia. Ya, terima kasih pembahasan yang sangat menarik. Ya, ini udah sore, jadi kita sekiankan dulu ya, Kang. Ya, enggak apa-apa, silakan. Ya, terima kasih, Kang. Kesimpulannya, aswaja ini ajaran yang menurut saya lebih bisa mengikuti zamannya karena toleransinya, sikap tasamu gitu, terus bisa mengedepankan akal gitu untuk kita berpikir. Jadi yuk kita amalkan yang udah diamalkan oleh Wali Songo, kita amalkan. Ajaran ini sangat baik diterapkan karena negara kita negara beragam ya, dari suku, bangsa, ras dan agama. Ya mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.